Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam Bu Sunhana. Iya, gimana kabarnya Bu Nuri siang hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Ibu? Ya, Alhamdulillah ya, Bu Nuri sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, baiklah Bu Nuri, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Tapi sebelum mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat ya, yang akan melihat proses coaching Ibu Nuri dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu Nuri melakukan coaching, ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya lakukan, agar Ibu Nuri nanti mengetahui bagaimana proses penilaiannya. Nah, saya harap dalam proses coaching nanti Ibu Nuri menerapkan prinsip sebagai seorang coach ya, yang yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya harapkan Ibu Nuri juga mampu meningkatkan kompetensi sebagai coach, diantaranya yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan dengan rasa. Kemudian harapan selanjutnya, saya juga berharap dalam proses coaching nanti Bu Nuri dapat menerapkan alur tirta dalam proses coachingnya, yang terdiri yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Ibu Nuri, tadi yang telah saya sampaikan adalah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya atau pedoman saya ketika nanti mengamati Ibu Nuri dalam melaksanakan proses coaching. Bagaimana? Apakah bisa dipahami Bu Nuri? Insya Allah bisa dipahami Ibu. Ya, baik. Selanjutnya sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nuri. Siap Ibu? Insya Allah siap Bu. Baiklah. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Nuri kembangkan nih nanti dalam proses coaching? Ya, baik, terima kasih Ibu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal, kompetensi coaching itu kan terdiri dari 3 ya Bu ya. Iya. Yang pertama ada kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian saat coach itu menyampaikan pendapatnya atau jawabannya, kita harus mendengarkan dengan rasa. Nah, di antara ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang ketiga Bu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya. Ya, jadi baik, kompetensi yang ingin Ibu Nuri kembangkan atau ditingkatkan yaitu kompetensi mampu menanyakan pertanyaan berbobot ya. Iya Ibu. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kira-kira bagian mana yang ingin nanti saya amati dari kompetensi tersebut Bu Nuri? Ya. Baik Ibu, dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu kan merupakan keterampilan kunci ya Bu ya, sebagai seorang coach. Kemudian saya ingin nanti Ibu mengamati apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tersebut itu bersifat terbuka sehingga mampu menstimulus coach untuk menggali potensi ide-idenya dalam menemukan solusi bagi permasalahannya. Seperti itu Bu. Kemudian saya juga ingin pertanyaan nanti yang saya sampaikan kepada coach itu dapat memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, sehingga coach dapat mengungkapkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Iya, baik. Jadi Bu Nuri menginginkan kompetensi yang saya amati yaitu mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Di situ Bu Nuri mau menggali potensi ya, dengan mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam supaya coach menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, betul Ibu. Nah, baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana nih penilaian Ibu Nuri sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Ya, untuk penilaian diri saya terhadap kompetensi ini, kompetensi ini sangat penting ya Bu ya, bagi keberlangsungan proses coaching, agar tujuan dari proses coaching ini tercapai, seperti itu Bu. Karena kan tujuan dari coaching itu adalah membantu atau menstimulus coach agar dia menemukan solusi. Nah, untuk solusi tersebut dapat ditemukan oleh coach apabila kita sebagai coach mampu mengajukan pertanyaan terbuka, seperti itu Bu.
Ya baik, tadi Bu Nuri sudah mengutarakan penilaiannya tentang apa yang ingin dikembangkan. Selanjutnya nih, apa nih indikator atau harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti nih? Ya baik Bu, saya harap nanti untuk coaching yang saya lakukan bersama Koci, saya mampu menerapkan prinsip-prinsip coaching Bu. Di antaranya yang pertama kemitraan. Mudah-mudahan nanti saya bersama Koci dapat melakukan percakapan dengan nyaman seperti itu. Jadi nanti Koci bisa leluasa menyampaikan ide-idenya. Kemudian saya juga harap nanti terjalin proses kreatif di mana nanti Koci tersebut mampu menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian juga saya berharap Koci nanti dapat memaksimalkan potensinya sehingga Koci dapat membuat rencana-rencana aksi yang dapat dia lakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, mudah-mudahan juga saya dapat menerapkan kompetensi sebagai coaching ya Bu ya. Yang pertama tadi kehadiran penuh, jadi saya nanti berusaha untuk menenangkan diri saya dulu sebelum bertemu dengan Koci. Fokus ya. Iya betul, jadi saya fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Koci. Kemudian saya juga menerapkan kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, saya juga berusaha nanti akan mengajukan pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka sehingga mampu menggali potensi atau ide yang terdapat pada diri Koci tersebut. Yang terakhir Ibu, mudah-mudahan saya juga dapat menerapkan alur tirta ya Bu ya, untuk proses coaching nanti, di mana alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, yang berdasarkan tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, baik, tadi begitu luar biasa ya harapan Bu Nuri. Indikator pencapaiannya ingin meningkatkan prinsip coaching ya, terus juga ingin meningkatkan kompetensi coaching, dan juga berharap dalam proses coaching nanti bisa muncul alur tirta ya, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Nah, baiklah, luar biasa, saya sangat support ya dengan harapan yang Bu Nuri inginkan nanti. Nah, baik, semoga dari indikator keberhasilan yang Bu Nuri sampaikan tadi dapat tercapai ya dalam proses coaching nanti. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan dan saya tanyakan. Sekarang Ibu Nuri bisa mulai dengan percakapan coachingnya. Semoga prosesnya percakapan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Semua harapan nih bisa tercapai ya, tujuan coaching bisa tercapai, dan coach bisa menemukan solusi-solusinya. Sudah siap Bu Nuri? Insya Allah siap Ibu. Nah, baiklah, insya Allah silahkan Bu Nuri mulai proses coachingnya dengan coach. Baik Ibu, sama terima kasih. Baiklah, saya tutup Bu Nuri ya percakapan praobservasi dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nuri. Iya, bagaimana kabarnya Pak Haris hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, semalam saya sudah baca pesan dari Bapak. Bapak menyampaikan bahwa hari ini ingin bertemu dengan saya, betul Pak? Betul Ibu. Iya, apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Iya Ibu, ini saya ada permasalahan di dalam kegiatan belajar di sekolah. Saya lihat anak-anak saya ini kurang motivasi belajar ini Bu. Iya baik. Jadi kalau yang saya tangkap tadi ada permasalahan ya Pak ya. Masalah terutama dalam motivasi belajar siswa. Ya, betul. Baik Pak, kemudian apa yang ingin Bapak harapkan atau ingin Bapak capai dalam percakapan kita hari ini terkait dengan motivasi belajar siswa? Ya, yang saya harapkan adalah diskusi pada hari ini adalah kita menemukan solusi biar anak-anak ini semangat lagi dalam belajar gitu Bu. Ya, baik Pak. Jadi Bapak ingin meningkatkan seperti itu ya Pak ya, motivasi belajar siswa di kelas, seperti itu ya Pak ya? Betul Ibu. Nah, baik Pak. Nah, kondisi siswa yang seperti apa Pak yang Bapak harapkan terkait dengan motivasi belajar tadi? Yang saya harapkan adalah mereka belajar lebih semangat lagi dan mendapatkan nilai yang kita inginkan ya, di atas KKM lah, seperti itu. Baik Pak. Jadi Bapak ingin
meningkatkan motivasi belajar agar anak-anak itu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan mendapatkan nilai pengetahuan dari apa yang diajarkan. Ya, betul Pak, seperti ya. Baik Pak. Nah kemudian Bapak ya mengatakan tadi semangat dalam belajar. Nah indikator pembelajaran yang mencerminkan bahwa anak itu semangat dalam belajar itu seperti apa Pak? Yang pertama indikatornya adalah mereka ceria dalam belajar, ya. Kemudian merespon semua apa yang disampaikan oleh guru. Baik, jadi indikator dari siswa semangat itu ketika mereka pembelajaran itu mengikutinya dengan ceria, begitu ya Pak ya? Betul. Kemudian merespon apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian terkait dengan mendapatkan nilai tadi Pak, indikator keberhasilannya seperti apa Pak? Indikator keberhasilannya adalah ketika anak-anak mencapai nilai di atas KKM minimal, tidak di bawah KKM. Baik Pak, jadi kalau untuk indikator mendapatkan nilai itu tercapai ketika anak-anak dapat mencapai KKM yang telah ditentukan. Seperti itu ya Pak ya? Ya betul Ibu. Kemudian kalau boleh saya tahu Pak, dalam pelajaran agama ya Pak ya? Ya betul Ibu. Iya, KKM-nya yang Bapak tentukan itu berapa Pak di kelas? KKM yang ditentukan adalah 76. 76. Iya, jadi Bapak ingin anak-anak itu nantinya mendapatkan nilai lebih dari 76. Baik Pak. KKM. Nah, sehubungan dengan tujuan atau harapan Bapak tersebut ya Pak ya, dari skala 1 sampai 10, jika 10 itu sudah memenuhi harapan, berarti anak itu sudah mempunyai motivasi ya Pak ya? Ya betul. Kemudian kalau 0 itu berarti anak-anak belum memiliki motivasi. Nah, maka Bapak dapat menilai anak-anak Bapak ini ada di angka berapa Pak? Masih di angka 6 ini Bu anak-anak ini. Jadi Bapak nilai untuk motivasi belajar anak di kelas Bapak masih berada di angka 6 ya Pak ya? Angka 6. Angka 6 itu yang seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Pertama, anak-anak tadi kurang merespon apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, 50% anak-anak itu nilainya ulangan hariannya di bawah KKM. Baik, jadi kenapa Bapak menyampaikan tadi angka 6 ya Pak? Ya. Itu karena anak-anak responnya masih kurang Pak ketika pembelajaran. Kemudian nilainya juga masih ada yang belum mencapai dengan KKM. Baik Pak, kemudian rencana Bapak ingin meningkatkannya menjadi angka berapa Pak? Rencana saya meningkatkan anak-anak itu di skala di angka 9 lah minimal. 9 ya Pak ya? Maksimal 10. Baik, baik. Jadi Bapak harapkan ingin menaikkan dari angka 6 ke angka 9 atau ke angka 10. Minimal 9, maksimal 10. Baik, baik. Jadi kalau misalnya boleh saya tanyakan lagi, di angka 9 atau 10 Pak, kalau misalnya Bapak harus memilih salah satunya? Ya mungkin 9. Di angka 9 ya, baik. Nah untuk angka 9 itu indikatornya apa Pak, bahwa anak-anak ini sudah berada di angka tersebut? Indikatornya mereka ketika belajar semangat, ya, merespon pembelajaran itu dengan ceria. Yang kedua, mereka mendapatkan nilai di atas KKM. Betul ya, ya di atas 76. Ya, jadi indikatornya anak-anak dinilai atau berada di angka 9 ketika mereka sudah ceria, mengikuti pembelajaran dan merespon apa yang guru sampaikan, kemudian mampu mencapai KKM. Ya, betul ya Pak ya, seperti itu ya? Betul Ibu. Ya baik Pak. Apa saja Pak kira-kira yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai angka tersebut? Yang sudah saya lakukan, saya baru hanya ketika mengajar hanya memberikan tujuan pembelajaran saja. Ya. Jadi Bapak selama ini untuk memperbaiki motivasi belajar murid atau untuk meningkatkan motivasi belajar murid baru dengan cara menyampaikan tujuan pembelajaran. Saat Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kepada murid, bagaimana Pak respon murid-murid di kelas? Tadi mereka kurang semangat ya, dan juga banyak yang nilainya masih di bawah KKM. Baik. Jadi untuk tindakan yang sudah Bapak lakukan ini efeknya masih belum maksimal seperti itu ya Pak ya? Betul Ibu, belum maksimal. Anak-anak belum semangat dan nilai juga masih di bawah KKM. Kemudian apakah ada yang perlu Bapak usahakan atau lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Iya. Rencana saya ke depan, saya ingin mungkin merubah metode belajar saya
saya akan menggunakan berbagai macam metode, dengan sebelumnya tentu dengan dianalisis sesuai dengan gaya belajar anak masing-masing. Baik. Jadi yang Bapak akan lakukan selain tadi yang sudah dilakukan ya, tujuan menyampaikan tujuan pembelajaran, Bapak akan menerapkan metode pembelajaran ya, yang disesuaikan dengan gaya belajar murid-murid ya Pak ya. Ya betul. Kalau boleh saya tahu metode pembelajaran yang seperti apa Pak yang nanti akan Bapak terapkan di kelas? Ya, selama ini yang saya gunakan metode ceramah. Ini kurang efektif saya lihat, maka nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Baik Pak. Ya. Ya. Kalau boleh saya tahu gaya belajar anak-anak di kelas Bapak ini terdiri dari apa saja Pak? Ya, ada gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Baik. Nah kemudian rencana Bapak untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda-beda ini Pak, apa yang akan Bapak terapkan atau apa yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak di kelas? Ya, nanti saya akan mengelompokkan mereka sesuai gaya belajar mereka. Kemudian saya akan sesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar mereka, dan tentunya nanti di akhir saya akan memberi reward, ya, memberi reward atau hadiah kepada anak-anak yang memiliki prestasi yang baik. Baik Pak, jadi nanti Bapak akan memenuhi pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya, ya Pak ya, seperti itu ya. Kemudian mengelompokkan siswa juga berdasarkan gaya belajarnya, dan terakhir nanti Bapak akan memberikan reward bagi anak-anak yang mencapai istilahnya tujuan lebih dari yang Bapak harapkan, Ya, seperti betul, itu ya Pak ya. Betul Ibu. Nah selain metode pembelajaran yang akan Bapak tingkatkan, apakah ada usaha lain yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak Pak? Ya, tadi mungkin metode belajar akan bervariasi. Tadi kedua akan berikan reward, hadiah kepada anak yang berprestasi, sehingga motivasi dari luar ini akan menggerakkan anak-anak untuk lebih baik lagi dalam belajar. Baik Pak, jadi dua tadi ya Pak ya, menggunakan metode belajar sesuai dengan gaya belajar, dan akan berikan hadiah bagi anak-anak yang memiliki semangat dalam belajar. Betul Ibu. Kemudian Pak, adakah alternatif lain yang bisa Bapak lakukan di kelas untuk meningkatkan motivasi belajar? Untuk saat ini akan saya coba dua hal itu untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Baik Pak, jadi cukup dua itu dulu saja ya Pak ya? Iya. Kapan kira-kira Bapak akan melakukannya Pak? Insya Allah saya akan melakukan ini 1 minggu ke depan, ya. Tentu saya akan menganalisis dulu tadi untuk anak-anak manakah yang gaya belajar audio, kemudian visual dan kinestetik. Terus saya akan terapkan dua cara ini. Ya, baik. Jadi Bapak akan memetakan terlebih dahulu ya Pak betul, ya, Ibu. Gaya belajar anak. Kemudian nanti hasil pemetaannya akan diapakan Pak? Pemetaannya akan kita kelompokkan nanti anak-anak, kelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka, dan saya akan menerapkan gaya belajar berdiferensiasi kepada anak. Baik. Jadi Bapak akan menerapkan gaya pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi gaya belajar anak-anak ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, untuk yang visual, auditory, dan kinestetik ya Pak ya, apa yang akan Bapak berikan kepada siswa-siswa tersebut Pak? Saya akan memaksimalkan fasilitas yang ada di kelas kami, ya. Kami akan gunakan untuk visual mungkin dengan televisi, kemudian audio dengan suara-suara, ya, kinestetik mungkin dengan cara memperagakan, ya, seperti pelajaran sejarah Islam, kita akan peragakan kepada anak yang kinestetik. Ya, baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi nanti Bapak akan berusaha setelah memetakan gaya belajar anak, Bapak juga memenuhi ya Pak ya. Ya, betul. Proses pembelajarannya nanti sesuai dengan gaya belajarnya juga. Ya, betul Ibu. Baik Pak. Nah kemudian menurut Bapak siapa saja Pak yang bisa dimintai dukungan ketika Bapak melakukan rencana-rencana tadi yang Bapak sampaikan? Pertama, saya akan minta dukungan wali kelas karena saya guru mata pelajaran. Saya akan minta dukungan wali kelas. Kedua, dukungan kepala sekolah. Tentunya dukungan kedua orang tua. Iya, baik Pak. Jadi Bapak membutuhkan dukungan dari wali kelas, kemudian kepala sekolah dan orang tua ya Pak ya. Betul Ibu. Kalau boleh saya tahu Pak, dukungan dari wali kelas itu bentuknya seperti apa?
saya akan minta bantuan kepada wali kelas untuk menganalisis gaya belajar anak di kelasnya. Ya, yang kedua tentunya kepala sekolah saya akan minta support ya untuk sekali-kali memberi nasihat di kelas untuk semangat dalam belajar. Dan kedua orang tuanya tentunya minta kepada orang tua juga untuk menerapkan gaya belajar, mengajarkan anaknya sesuai dengan gaya belajar anaknya masing-masing. Baik Pak, jadi Bapak ingin meminta dukungan dari wali kelas untuk memetakan seperti itu ya Pak ya. Betul, memetakan. Nanti hasil pemetaannya disampaikan kepada Bapak selaku guru bidang studi ya Pak ya. Kemudian Bapak juga akan meminta kepala sekolah sekali-sekali mengajar seperti itu ya Pak ya. Memberi di kelas motivasi. Untuk motivasi. Ya, untuk motivasi siswa di kelas. Kemudian Bapak juga akan berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua itu di rumah juga sebaiknya dalam membantu belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi jangan hanya guru seperti itu ya Pak ya, yang betul, mengetahui gaya belajar anak, tapi orang tua juga gitu. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan dukungan-dukungan yang dibutuhkan Bapak nanti dapat terpenuhi ya Pak ya. Amin. Nah, baik Pak. Dari yang sudah kita sampaikan ya Pak ya, dari awal sampai akhir tadi, apa saja Pak yang dapat Bapak simpulkan dari percakapan kita? Ya, pertama motivasi belajar ini sangat penting ya menurut saya, karena dengan semangat belajar anak itu akan meningkatkan prestasi nilai anak. Maka untuk meningkatkan motivasi ini perlu ada terobosan-terobosan baru agar motivasi meningkat dan juga tentunya nilainya akan lebih bagus lagi. Ya, betul. Jadi motivasi itu menurut Bapak sangat penting dalam pembelajaran untuk keberhasilan pembelajaran. Ya, betul. Kemudian tadi apa saja Pak yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Ya, tadi saya pertama akan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, kemudian akan memetakan siswa, gaya belajar siswa, dan juga akan memberi reward atau hadiah kepada siswa yang berprestasi. Iya, luar biasa sekali ya Pak ya, terobosan-terobosannya. Iya, Ibu. Mudah-mudahan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, terakhir bagaimana Pak perasaan Bapak setelah percakapan kita hari ini? Alhamdulillah saya senang sudah mendapatkan solusi dalam pembelajaran di kelas nanti. Di kelas saya khususnya. Alhamdulillah sekarang sudah lebih senang ya Pak ya. Iya Ibu, betul. Mungkin lebih tenang juga ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak. Yang tadi solusi itu sebetulnya timbul dari ide-ide Bapak sendiri. Iya, Seperti Ibu, itu ya Pak ya. Iya Ibu, betul. Baik Bapak, saya rasa pertemuan hari ini cukup. Silahkan nanti Bapak laksanakan rencana-rencana tadi yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan. Sukses selalu untuk Pak Haris. Ya, terima kasih Pak sudah bersedia bercerita kepada saya. Sama-sama Ibu sudah meluangkan waktu untuk meng-coach saya ini. Iya, sama-sama. Demikian Pak Haris. Sama. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nuri, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu Nuri lakukan bersama Koci. Namun ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan, Bu Nuri ini siap? Baik Ibu, insya Allah siap. Ya. Kira-kira bagaimana nih penilaian Ibu Nuri terhadap performa diri sendiri dalam pelaksanaan coaching tadi nih? Ini performa kompetensi apa yang Ibu Nuri anggap bagus nih? Ya. Baik Ibu, terima kasih. Insya Allah Ibu, tadi jika saya diperkenankan untuk menilai diri saya ketika melakukan coaching sudah sesuai dengan kompetensi coaching ya Bu ya. Tadi insya Allah tadi saya sudah menerapkan kompetensi kehadiran penuh, karena ketika saya melakukan coaching saya tidak melakukan aktivitas lain. Saya hanya fokus kepada coaching saya. Kemudian saya juga dalam keadaan yang tenang karena sedang tidak ditunggu atau sedang tidak dikejar-kejar oleh kegiatan yang lain, seperti itu ya Bu ya. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara aktif apa yang tadi disampaikan oleh Koci. Jadi tidak membanding-bandingkan dengan pengalaman pribadi saya. Jadi saya betul-betul menggali apa yang ada dalam diri Koci. Dan yang terakhir, saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan-pertanyaan itu bersifat terbuka, sehingga Koci sendiri tadi yang menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti itu Ibu.
Iya, baik, betul sekali ya tadi penilaian yang Ibu Nuri lakukan terhadap diri sendiri, alhamdulillah sudah muncul ya. Dan berikutnya nih, apa nih yang membuat Ibu Nuri menilai diri sendiri seperti itu nih? Ya, baik. Mengapa tadi saya menyampaikan hal seperti itu? Karena saya memperhatikan coach saya, itu juga tadi menyampaikan keluh kesahnya secara nyaman atau terbuka ya Bu ya. Karena tidak ada jarak di antara saya dengan coach saya. Karena selain dari menerapkan kompetensi coaching, saya juga tadi menerapkan prinsip sebagai coach, Ibu. Jadi saya itu menerapkan prinsip kemitraan, tidak ada senior atau junior tadi. Kemudian selain itu saya juga menerapkan proses kreatif, di mana ide-ide atau potensi itu datang dari diri coach itu sendiri. Dan yang berikutnya saya juga menggali rencana-rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian saya juga tadi menjalankan proses coaching dengan alur tirta, Ibu, yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga proses coaching berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Seperti itu, Ibu. Ya, baik Bu Nuri, terima kasih atas penilaian diri sendirinya. Dan berikutnya nih, bolehkah nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Ibu Nuri? Boleh, Ibu, ya. Silakan. Ya, terima kasih. Baik, Bu Nuri, tadi saya sudah mengamati pada saat Bu Nuri melakukan proses coaching ya. Dan Ibu sudah, kalau menurut saya ya, udah sangat bagus ya proses coachingnya, udah melebihi standar nilai mungkin yang diharapkan ya. Tadi Ibu Nuri sudah benar, sudah meningkatkan kemampuan coaching, yaitu menanyakan pertanyaan berbobot ya. Di situ saya lihat Bu Nuri sudah menggali semua potensi yang ada di coaching, mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara mendalam, lebih detail dan terarah yang pasti di situ ya. Sehingga di situ tadi coaching menemukan solusi sendiri atas permasalahannya dia ya. Dan juga Bu Nuri sudah menerapkan kompetensi coaching. Selain tadi pertanyaan berbobot, Bu Nuri sudah menerapkan kehadiran penuh ya. Saya lihat juga di situ Bu Nuri dengan coach itu sangat sangat fokus dengan proses coaching, serasa tidak memikirkan hal yang lain ya. Dan saya lihat juga proses mendengarkan aktif juga berjalan di situ, sudah muncul. Bu Nuri fokus mendengarkan dan coachingnya juga fokus dengan kegiatan coaching. Dan selanjutnya juga Bu Nuri juga sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu tadi kemitraan ya. Di situ saya lihat serasa tidak ada jarak antara Bu Nuri dengan coaching, serasa akhirnya kayak teman sendiri ya. Jadi nyaman dalam melaksanakan proses coaching. Dan juga Bu Nuri sudah menerapkan proses kreatif ya. Di situ Bu Nuri juga sudah memaksimalkan potensi yang ada di dalam coaching, sehingga coaching tersebut akan terarah menemukan solusi sendiri ya. Di situ Bu Nuri pandai menggali pertanyaan secara mendalam. Dan juga saya lihat tadi Bu Nuri juga sudah menerapkan alur tirta. Sudah saya amati, sudah ada tujuannya, sudah ada indikator identifikasi masalahnya sudah muncul, rencana aksinya juga sudah ada, dan juga tanggung jawabnya juga sudah muncul semua. Ya, menurut saya nilainya sudah sangat di atas standar ya, di atas rata-rata, dan juga sangat baik. Semua yang diharapkan juga sudah muncul semuanya tadi yang diinginkan Bu Nuri. Nah, sekarang nih kira-kira apa nih tindak lanjut selanjutnya nih mungkin yang masih Bu Nuri anggap kurang dari proses coaching? Baik Ibu, walaupun tadi secara keseluruhan kompetensi coaching sudah saya terapkan, tetapi saya tetap ingin meningkatkan kompetensi, terutama mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Karena kompetensi ini merupakan keterampilan kunci sebagai coach, karena memang ketika kita mampu mengajukan pertanyaan terbuka, di situ solusi akan ditemukan, seperti itu Bu. Kemudian saya juga harus mampu menemukan kata kunci yang disampaikan oleh coach yang akan saya gali lebih dalam, sehingga potensi yang ada di dirinya itu dapat dikembangkan secara maksimal.
Itu Bu yang saya ingin tingkatkan. Ya, baik, Bu Nuri tadi sudah menceritakan ya, ada harapan mungkin ya yang ingin diharapkan lebih, yaitu tadi selain menanyakan pertanyaan berbobot, Bu Nuri juga ingin menerapkan kompetensi yang lain ya. Tadi terhadap penilaian saya nih, kira-kira Bu Nuri bagaimana perasaan Bu Nuri setelah saya nilai nih? Ya, saya sangat senang sekali Ibu, di akhir kegiatan ini saya merasa tadi ketika kita menerapkan kompetensi coaching, kemudian prinsip-prinsip coaching dan juga menerapkan alur tirta, itu membantu kita sebagai coach dalam melakukan coaching. Sehingga tujuan dari coaching itu dapat terlaksana Ibu. Di mana tujuan dari coaching itu adalah memaksimalkan potensi coach untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi memang solusi itu datangnya dari coach itu sendiri. Seperti itu Bu. Ya, baik. Ini saya boleh bertanya lagi Bu Nuri ya? Boleh Bu. Dari diskusi kita hari ini nih, apa kira-kira yang sudah terbayang di pikiran Bu Nuri nih untuk apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan yang tadi mungkin masih ada yang harapan ya? Ya, harapan untuk harapan tidak lanjutnya ke depan, mungkin kira-kira apa yang akan Bu Nuri lakukan nih, mungkin segera mungkin atau kapan, mungkin dengan siapa yang bisa membantu ya? Ya, tadi kan saya menyampaikan bahwa harapan saya lebih meningkat lagi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin nanti saya akan banyak latihan Ibu. Jadi saya terbiasa untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Mungkin nanti saya akan berlatih dengan teman-teman sejawat saya seperti itu. Jadi nanti kami saling bertukar pikiran juga mengenai hal ini. Itu saja Ibu mungkin. Insya Allah saya laksanakan sesegera mungkin supaya nanti ini juga tidak hanya saya yang memahaminya saja, tetapi rekan-rekan yang lain juga memiliki pemahaman yang sama terhadap kegiatan coaching ini. Ya, baik, luar biasa sekali ya. Semoga apa yang Bu Nuri rencanakan segera bisa terlaksana ya. Amin, Ibu. Dan semoga mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan dan bisa lebih meningkat lagi kemampuan dalam melaksanakan coaching ya. Nah, mau izin ya Bu Nuri, nanti hasil penilaian saya ini akan saya masukkan, akan saya catatan dalam buku supervisi akademik ya Bu Nuri ya. Bu, silakan. Baiklah, sebagai terakhir nih, penutup nih, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan nih dari proses supervisi kita hari ini? Ya, baik Ibu. Jadi setelah saya melakukan coaching kepada coach, saya dapat menilai diri saya sendiri ya Bu ya. Jadi saya juga dapat merefleksi kemampuan apa saja yang memang sudah saya miliki dan kemampuan apa saja yang harus saya tingkatkan sebagai seorang coach. Karena nanti ke depannya ketika saya melakukan proses coaching ini, saya ingin mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kompetensi sebagai seorang coach, seperti itu Bu. Kemudian saya juga senang sekali dapat melakukan coaching ini karena dapat menjadi rekan untuk berbagi atau bertukar keluh kesah seperti itu ya Bu ya. Dengan seperti itu seorang coach itu bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach. Itu saja Ibu. Ya, baiklah, luar biasa sekali ya ini jawaban dari Bu Nuri ya. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan bisa meningkatkan kemampuan coaching lagi ke teman rekan sejawat atau dengan lingkup yang lebih luas lagi ya. Baiklah, mungkin cukup sekian Bu Nuri ya proses supervisi yang saya lakukan dan hasilnya juga sudah sangat bagus. Baiklah, saya tutup ya untuk proses supervisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.